Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mereview kembali atau menjelaskan terlebih dahulu pembahasan soal torsi yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nomor 1, penyebab langsung gerak rotasi adalah, ini termasuk mudah ya, momen gaya, karena kita mempelajari momen gaya atau torsi. Torsi merupakan kemampuan suatu gaya untuk dapat menyebabkan benda bergerak rotasi. Kalau pada gerak lurus, yang menyebabkan adalah gaya. Momen gaya dipengaruhi oleh gaya dan lengan momen. Ingat ya, F dan L. Nomor 2, sebuah gaya sebesar 10 Newton berjarak 20 cm dari titik B. Maka momen gayanya adalah, dalam soal tidak ditampilkan gambar, maka yang diketahui gayanya 10 Newton, F-nya 10 Newton, D-nya 20 cm. Jadikan meter, 0,2 meter. Momen gayanya, di sini sudutnya dianggap 90 derajat ya, karena dalam soal tidak ada gambar. FD sin theta ya, ketemu 2 Newton meter. Jelas ya, ini konsep dasar tentang momen gaya. Nomor 3, sebuah silinder pejal yang licin tampak seperti pada gambar. Ini gambarnya. Penjelasan gambarnya, seutas tali dililitkan pada dinding luar. Dinding luar ini diberi gaya F1. Jari-jarinya yang panjang itu berarti yang luar R2 ya. Jadi pasangannya F1 itu R2. Ingat. Terus seutas tambang lain dililitkan di dinding lebih dalam. Ini yang dalam. Jari-jarinya R1. Pasangannya F2 di sini dalam soal ya R1. Tergantung soal masing-masing. Terus yang ditanyakan momen gaya total yang diputar terhadap pusat silinder pejal. Dan arah putaran silinder pejalnya. Ini di sini ya. Porosnya sini. Ingat, sebelum kalian menghitung, tentukan dulu arah putaran momen gayanya. Karena F1, ini silindernya tarik ke kanan. Maka nanti silindernya, karena ini berputarnya terhadap poros ini yang tengah, maka kan berputar ini. Muternya kan ke sini. Ya. Bagaimana arah putaran ini? Kalian perhatikan kursornya. Arah putarannya searah jarum jam. Jadi momen gaya pertama searah jarum jam. Momen gaya kedua, ini silinder yang dalam ditarik ke bawah. Maka silinder dalam ini muternya, kan seperti ini. Searah apa enggak dengan yang tadi? Beda ya. Kalau ini berlawanan jarum jam, perhatikan kursornya. Berlawanan jarum jam. Bagaimana pembahasannya? Ini yang diketahui angka-angkanya dulu. Satuannya meter ya, Newton dan meter. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa momen gaya pertama searah jarum jam. Jelas ya, karena ditarik ke kanan. Momen gaya kedua negatif karena berlawanan jarum jam. Positif dan negatif ini kalian harus konsisten. Ketika dalam satu soal yang searah jarum jam positif ya, nanti ada beberapa gaya ya positif semua yang searah. Kalau yang berlawanan arah berarti yang negatif. Momen gaya total ya tinggal dijumlahkan saja. Momen gaya 1 ditambah momen gaya 2, berhubung momen gaya 2-nya negatif. Di sini negatif. Jelas? Ketemu 4 Newton meter. Positif apa negatif? Positif. Kalau positif berarti arahnya bagaimana? Searah putaran jarum
jam. Jelas? Ya, lanjut. Nomor 4. Sebuah gaya 20 Newton bekerja pada batang panjangnya 4 meter, sudutnya 30. Besar momen gaya yang mempengaruhi batang tersebut adalah ini yang diketahui. Nah, besarnya LF sin theta. Nah, ini juga nggak ada gambar, maka L-nya yang panjangnya, F-nya gayanya, tetanya ya 30 derajat. Nah, 20 kali 4 kali setengah ketemu 40. Satuannya apa? Newton meter. Ya, ingat satuan momen gaya. Nah, dipengaruhi oleh gaya yang satuan Newton dan lengan momen satuannya meter. Nomor 5. Nah, dimensi torsi atau momen gaya. Dalam soal nomor 5 ini, kalian harus mengingat kembali materi kelas 10 terkait dimensi. Nah, dimensi besaran pokok, dimensi besaran-besaran turunan. Tadi, kita ingat kembali konsep torsi. Merupakan perkalian antara gaya dengan lengan momen. Nah, gaya itu apa sih? Gaya adalah perkalian apa? Massa dengan percepatan. M kali A, hukum 2 Newton ya. M kali A. M-nya massa, A-nya percepatan. Nah, massa satuannya kilogram, dimensinya M. Percepatannya satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, meter dimensinya L. Meter kan satuan dari panjang. Nah, sekon kuadrat satuan dari waktu, dimensinya T. Nah, tadi kan meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat negatif 2. Jadi dimensi gaya ini. Nah, tadi sedangkan dimensi lengan momen itu panjang, maka dimensinya L. Nah, ini dikalikan keduanya. M L T min 2 kali L jadinya ML kuadrat T min 2. Nah, dimensi ini digunakan terus walaupun materi pokoknya sudah nggak ada di kelas 11, tapi harus ingat kembali materi kelas 10. Oke, nomor 6. Nah, lengan momen pada batang homogen 60 cm membentuk sudut 45 derajat. Nah, besarnya gaya yang ditimbulkan oleh momen gaya yang besarnya 0,5 Newton meter adalah, nah yang diketahui berarti momen gaya ini kan satuan momen gaya toh. Terus lengan momennya L dijadikan meter 0,6. Terus sudutnya 45. Ingat momen gaya kan FL sin theta, maka F adalah momen gaya dibagi L sin theta. Jelas ya, ini penurunan rumus yang ini ya. Awalnya dari FL sin theta. Nomor 7. Silinder masanya 3 kg, jari-jarinya 0,2, berputar pada poros, kemudian dililitkan tali, ujungnya ditarik dengan gaya tetap 10 Newton. Momen gaya pada sistem adalah gaya ini berarti kan tegak lurus dengan jari-jarinya, maka FR sin theta, tetanya 90. Nah, F-nya 10, R-nya 0,2, ketemu 2 Newton meter. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 ini sebagian besar merasa kesulitan ya. Suatu sistem katrol memiliki massa beban 0,2 kg. Massa katrol berarti ada beban, ada katrol. Bisa membayangkan ya. Katrol, terus ada tali lewat katrol. Terus nanti di ujung tali dikasih beban yang massanya ini 0,2. Jari-jari katrol 0,2 meter, percepatan gravitasinya 10. Nah, maka besar torsi ya sama-sama yang ditanyakan torsi, tetapi pada langkah nomor 8 ini menggunakan hukum 2 Newton pada gerak rotasi yang akan kita bahas
pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi Ibu belum mau menjelaskan di sini karena biar bertahap konsep kalian. Pertama mengetahui konsep dasar torsi, nanti yang kedua hubungan torsi dengan percepatan yaitu pada materi yang dinamika rotasi. Oke. Jadi di sini Ibu tidak akan menjelaskan, tapi Ibu memberi kesempatan kepada kalian yang bisa. Ya, bagi siswa yang sudah bisa mengerjakan dengan caranya, nah nanti ditulis saja di buku tulis, terus dikirim ke WA Bu Guru. Sudah punya ya nomor WA Bu Guru semuanya? Ya. Buat apa Bu? Ya buat apa ya namanya? Ya Ibu akan memberi apresiasi pada siswa-siswi yang sudah bisa melampaui materi pokoknya, materi dasarnya sudah bisa melampaui ke materi selanjutnya. Nah Ibu akan memberi apresiasi. Jadi silakan kalian semua berkesempatan untuk mengerjakan soal nomor 8 ini. Oke. Nah, nanti pokoknya kata kuncinya gunakan hukum 2 Newton, baik gerak rotasi maupun gerak translasi. Karena ini gabungan gerak translasi dan gerak rotasi. Yang berotasi katrolnya, yang bertranslasi bebannya. Ya. Oke, Ibu kasih kesempatan ya bagi yang mau mengerjakan, yang sudah bisa. Nomor 9. Jika pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya. Nah, lebih dari satu gaya, maka resultan momen gaya yang bekerja pada benda adalah, nah, ini mudah lah menurut guru. Resultan adalah penjumlahan dari momen gaya yang disebabkan oleh gaya-gayanya. Sigma L cross F atau L kali F. Nah, jadi nanti kalau ada 2 momen gaya ya momen gaya 1 ditambah momen gaya 2. Ada 3 ya momen gaya 1 tambah 2 tambah momen gaya 3. Tapi ingat, perhatikan positif dan negatif. Yang positif searah putaran jarum jam. Nah yang berlawanan putaran jarum jam tandanya negatif. Kalau positif masukkan positif, negatif dimasukkan negatif. Plus ketemu min kan tetap min. Nah, plus ketemu plus, plus. Oke. Nah, jelas. Nomor 10. Coba perhatikan gambar berikut. Jika gaya F adalah 10 Newton, maka besar torsi yang bekerja pada benda adalah, nah ini gambarnya. Porosnya di mana? Di titik A. Ini poros. Poros kan pusat putaran ya. Nah, kalian coba ini di di titik A itu porosnya. Terus ini diberi gaya F ke kiri ya, ke kiri. Nah, kira-kira benda ini muter kemana? Nah, muternya kalian sepakat nggak kalau muternya ke sini? Ding. Nah, paham nggak? Ini kan didorong, seret. Nah, ini kan muter ke sana. Oke. Nah, inilah namanya arah putaran. Berarti arah putarannya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Pembahasannya bagaimana? Pembahasannya ini. Ding. Nah, pembahasannya ini jarak ke poros R. Ya. Nah, konsep dasar momen gaya adalah L cross F. Cross ya, ini bukan titik. Nah, L-nya, nah lengan momennya itu yang mana? Kan bukan R ya, karena tidak tegak lurus ya. Karena ini tidak tegak lurus dengan R, maka dicari yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus adalah ini, yang di depan sini. Nah, namanya momen gayanya adalah R sin 60. 60-nya dari mana Bu Guru? Nah, ini kan 30 ya. Nah, di sini kan tegak lurus. Nih, perhatikan kursornya. Ini tegak lurus kan 90. 30 tambah 90 berapa? 120. Nah, segitiga ini kan segitiga ini. Segitiga siku-siku, seret. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Maka sudut di sini adalah 60 derajat. Nah, ini F. Nah, ini LF.
Yang di sini berarti apa? Oh, sisi di depannya. Berarti pakai apa? Sin. Nah, pakai sin ya. Maka LF-nya R sin 60. Kalau pakai yang 30 R cos 30. Maka momen gayanya F-nya 10, R-nya 0,5, sin 60 setengah akar 3, sehingga ketemu 2,5 akar 3. Nah, pada soal kemarin pilihannya ada 2, yang 2,5 akar 3 ya. Nah, aslinya mungkin mau salah satu ditulis negatif, satu positif. Kalau satu positif, satu negatif, jawabannya positif apa negatif? Tadi searah apa berlawanan? Nah, searah, maka di sini positif. 2,5 akar 3. Nggak usah bingung, pilih salah satu, nanti ibu akan melihat detail jawaban kalian tiap nomor ya. Nah, selamat yang sudah bisa memahami penjelasan Bu Guru, yang belum nanti dilihat lagi sampai kalian benar-benar paham. Kalau memang belum bisa paham, nah nanti bisa tanya Bu Guru, minta dijelaskan lagi. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.